Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar respon hewan terhadap faktor abiotik. Sebelum kita belajar bentuk adaptasi hewan, ada baiknya kita paham tentang lingkungannya. Dalam kajian ekologi ada dua faktor yang menyusun lingkungan, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai faktor abiotik. Faktor abiotik adalah semua komponen tidak hidup yang ada di sekitar organisme. Begon mengelompokkan faktor abiotik menjadi dua kelompok, yaitu kondisi dan sumber daya. Ya, baik kondisi dan sumber daya ini keduanya faktor abiotik yang dibedakan berdasarkan tiga hal berikut, yaitu tujuan organisme merespon faktor abiotik, keberadaan faktor abiotik setelah direspon organisme, dan sumber faktor abiotik. Nah, kemudian untuk kondisi, organisme merespon faktor abiotik tujuannya hanya untuk mempengaruhi fungsi dan kehidupan organisme. Sedangkan sumber daya, organisme merespon faktor abiotik dengan cara dikonsumsi karena itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme. Kemudian berdasarkan keberadaan faktor abiotik setelah direspon organisme. Kondisi jika sudah direspon oleh organisme maka tetap tersedia dan tidak habis meskipun intensitasnya dapat berubah. Sedangkan untuk faktor abiotik sumber daya, maka sumber daya ini akan habis setelah direspon oleh suatu organisme dan tidak tersedia untuk organisme yang lainnya. Dan berdasarkan sumbernya, kondisi dapat berasal dari senyawa anorganik, faktor fisik, dan faktor kimia. Sedangkan sumber daya, sumbernya dapat berasal dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Saya memberikan beberapa contoh di sini untuk kondisi kita, untuk faktor fisiknya misalnya suhu, kemudian untuk faktor kimianya ada pH, ada salinitas, ya. Kemudian untuk senyawa anorganiknya misalnya bahan-bahan pencemar, ya. Kemudian untuk sumber daya contohnya air, oksigen, dan mineral. Banyak faktor abiotik tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam kondisi maupun sumber daya. Hal ini dikarenakan faktor abiotik tersebut memiliki salah satu karakteristik dari kondisi dan sumber daya. Di sini saya memberikan contoh adalah ruang. Ruang ini meskipun tidak dikonsumsi dan tidak digunakan untuk membangun tubuh oleh suatu organisme, namun ruang yang sudah digunakan oleh suatu jenis organisme atau bahkan individu suatu populasi, maka ruang tersebut tidak akan tersedia untuk organisme lain atau individu lain, ya. Sesuatu yang direspon dan sesuatu yang direspon oleh suatu organisme dan kemudian tidak tersedia untuk organisme lain, ini merupakan salah satu karakteristik dari sumber daya, ya. Jadi ruang termasuk yang tidak bisa dikategorikan baik sebagai sumber daya maupun kondisi. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah cahaya matahari. Bagi tumbuhan merupakan sumber daya, namun untuk beberapa hewan dapat dikategorikan sebagai kondisi. Dan yang terakhir adalah residu pestisida dan pencemar yang tidak sengaja atau tanpa sadar dikonsumsi hewan, masuk ke dalam tubuh dan dicerna, tapi tidak digunakan untuk pertumbuhan. Ini pun tidak bisa dikategorikan sebagai sumber daya, ya. Tapi juga tidak dikategorikan sebagai kondisi karena rupanya dia masuk ke dalam sistem pencernaan, ya, masuk digunakan untuk dikonsumsi. Pada prinsipnya, faktor lingkungan selalu berubah baik menurut ruang maupun waktu. Umumnya, perubahan faktor lingkungan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada perubahan siklik, perubahan yang terarah, dan perubahan yang tidak teratur atau eratik.
Perubahan yang secara siklik itu adalah perubahannya itu naik turun ya, intensitasnya naik turun, dan perubahan ini terjadi secara berulang-ulang. Contohnya perubahan suhu pada siang dan malam itu berulang-ulang ya, siang lebih panas dan malam lebih dingin. Serta perubahan suhu akibat perubahan musim ini juga berulang ya setiap pergantian musim setiap tahunnya. Kemudian perubahan faktor abiotik secara terarah. Kalau ini perubahan lingkungan yang arahnya tetap dalam suatu periode jangka panjang yang mungkin melebihi masa hidup organisme. Contohnya pendangkalan danau dan perubahan suhu bumi. Pendangkalan danau kalau bukan karena uluran tangan manusia, campur tangan manusia, maka danau akan terus mendangkal secara alami. Demikian juga dengan perubahan suhu bumi. Nah, bahkan ini manusia tidak dapat mengerem, tidak dapat menghentikan peningkatan suhu bumi. Dan yang terakhir adalah perubahan yang tidak teratur, perubahan lingkungan yang tidak memiliki ritme dan arah, dan bisa terjadi kapan saja dengan tiba-tiba. Nah, perubahan yang ini biasanya terjadi misalnya karena bencana alam. Lalu bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap performa spesies? Spesies yang berbeda akan merespon perubahan lingkungan dengan cara yang berbeda pula. Bahkan individu dalam suatu populasi yang tentu saja merupakan spesies yang sama dapat merespon perubahan lingkungan dengan cara yang berbeda pula. Tentu saja hal ini dikarenakan adanya keanekaragaman dalam populasi. Respon organisme dapat dilihat berdasarkan performanya. Menurut Begon, ada 3 tingkatan performa, yaitu survive, ya, atau hanya dapat bertahan hidup, atau growth, yang di sini dilambangkan dengan G, atau hanya bisa tumbuh, dan R, reproduction atau bereproduksi, di sini dilambangkan dengan R, ya. Nah, R ini atau reproduksi adalah performa spesies yang paling tinggi dan itu adalah performa yang terbaik. Sekarang mari kita lihat kurva A ya. Tapi sebelumnya Anda harus tahu bahwa ini berlaku untuk kurva A, B, dan C bahwa sumbu Y menunjukkan performa spesies. Ya, jadi kalau titiknya setinggi ini, maka kalau di sini berarti masuk di S, di sini tingginya adalah G, di sini tingginya adalah dia mampu bereproduksi. Jadi ini perhitungannya angkanya angka kualitatif ya. Jadi bukan kuantitatif. Jadi ini untuk menunjukkan performa spesies S, G, dan R. Sedangkan sumbu X ini menunjukkan intensitas atau kekuatan atau tinggi rendahnya kondisi atau banyaknya kondisi. Misalnya kalau suhu berarti dari 0 misalnya sampai 50 derajat Celcius, atau kalau pH misalnya dari 0 sampai 14, kadar oksigen misalnya dari 0 sampai 22%, dan yang ke sini juga sama ya. Yang ini merupakan intensitas faktor abiotik dan yang ini adalah performa spesies ya. Demikian juga untuk yang kurva C. Sekarang mari kita lihat untuk kurva yang A. Untuk kurva A ini tampak bahwa untuk mendapatkan performa tertinggi R ya, performa tertinggi dapat bereproduksi performa spesies R ini didapatkan dengan sejumlah minimal faktor abiotik, suatu faktor abiotik, dan maksimal faktor abiotik. Misalnya kalau suhu berarti misalnya minimal 20 derajat Celcius, maksimalnya misalnya 35 derajat Celcius. Di bawah suhu ini ataupun di atas suhu ini, maka performa spesies menjadi menurun sehingga spesies hanya dapat tumbuh ya. Lalu kalau misalnya turun lagi dan di sini naik lagi,
Nah, organisme sudah mulai hanya bisa bertahan hidup ya atau S survive. Nah, di atasnya lagi kalau terlalu tinggi dan terlalu rendah, organisme bisa mengalami kematian ya. Ini makanya ini menyentuh di titik sumbu Y setinggi 0. Itu artinya organisme sudah mengalami kematian. Sekarang mari kita lihat kurva B. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ini sumbu Y-nya adalah performa spesies ya. Jadi ini kalau di batas ini adalah S, batas ini G, dan batas yang paling atas itu R. Ya, berdasarkan kurva B ini kita bisa melihat bahkan pada intensitas 0, intensitas faktor abiotik 0, ini performa spesies dapat mencapai performa tertinggi, yaitu mampu bereproduksi. Ya, jadi biarpun 0 mampu bereproduksi dan kemampuan performa ini dapat terus dipertahankan sampai jumlah faktor abiotik setinggi tertentu. Ya, ini masih R. Tapi jika faktor abiotik tersebut ditambah lagi jumlahnya, performa spesies dapat mengalami penurunan, yaitu menjadi G. Dan jika ditambah lagi intensitasnya atau jumlahnya, faktor abiotik tersebut dapat menyebabkan performa spesies mengalami penurunan lagi menjadi S, dan jika ditambah lagi, spesies dapat mengalami kematian. Nah, sekarang coba Anda pikirkan faktor abiotik apa saja yang dapat digambarkan dengan kurva B ini. Kurva C sepertinya mirip dengan kurva B, tapi Anda harus lihat dengan jeli karena di sini ada kurva, garis kurva yang hampir menempel dengan sumbu Y. Ingat, ini sumbu Y adalah menunjukkan kurva, menunjukkan performa spesies ya. Nah, untuk menjelaskan kurva C ini menjadi tugas Anda. Nah, Anda harus menjelaskan kurva ini dan memberikan contoh faktor abiotik yang dapat digambarkan dengan kurva C. Pengaruh perubahan lingkungan juga dapat diamati pada aspek fisiologisnya. Berikut adalah tingkatan respon hewan dari yang terparah sampai ke yang normal. Ya, yang pertama adalah yang terparah, yaitu mengalami kematian. Ini terjadi jika perubahan lingkungan yang terjadi itu sangat ekstrim dan di luar rentang toleransi hewan tersebut. Berikutnya ada masking. Masking adalah memodifikasi. Ya, hewan memodifikasi sifat fisiologisnya. Misalnya karena suhu tiba-tiba turun secara drastis, maka hewan memiliki pembuluh darah yang menyempit dan pergerakannya menjadi sangat lambat. Atau misalnya hewan keracunan yang membuatnya berkeringat berlebihan. Tentu saja berkeringat berlebihan bukanlah mekanisme yang normal karena berkeringat normalnya terjadi pada suhu lingkungan yang lebih hangat. Tingkatan berikutnya adalah defisien. Tentu saja ini untuk defisien ini tidak menunjukkan gejala fisiologis sesaat ketika hewan mengalami kekurangan suatu nutrisi ya, tapi gejala efek fisiologisnya itu akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya hewan mengalami kekurangan unsur kimia seperti kalsium atau mineral yang lainnya, hewan tidak akan serta-merta menunjukkan efek fisiologis. Sekarang kita lihat untuk respon keempat dan kelima, yaitu terarah dan controlling. Respon yang terarah itu responnya dapat diatur dan disiapkan untuk menghadapi perubahan lingkungan berikutnya. Ini contohnya pada beruang ya yang hidup di wilayah 4 musim. Di akhir musim panas, beruang akan makan sebanyak-banyaknya dan menggembungkan dirinya untuk menghadapi dinginnya musim gugur dan melakukan hibernasi pada musim dingin.
Nah, sedangkan mekanisme controlling ini adalah mekanisme respon yang paling ringan dan paling sering terjadi. Contohnya misalnya hewan sering berkeringat di siang hari karena suhu di siang hari itu lebih panas. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, spesies hewan yang berbeda merespon perubahan lingkungan dengan kemampuan respon yang berbeda. Demikian juga individu-individu dalam populasi merespon dengan cara yang berbeda pula. Namun tetap saja ada batas-batas tertentu sehingga hewan masih memiliki kemampuan untuk bertahan dengan berbagai performa. Selford menyatakan beberapa asas mengenai batas-batas kemampuan organisme dalam suatu asas yang dikenal sebagai hukum toleransi Selford. Asas ini menyatakan bahwa kelangsungan hidup dan keberadaan organisme tertentu bergantung pada serangkaian kondisi yang beragam di mana setiap individu memiliki faktor ekologis minimum, maksimum, dan optimum yang pasti untuk membangun kesuksesan. Dan asas yang kedua adalah ketiadaan suatu organisme dapat dibatasi oleh ketidakcukupan kualitatif atau kuantitatif dari berbagai faktor lingkungan yang mungkin mencapai batas toleransi bagi organisme tersebut. Tentang toleransi Selford dapat digambarkan dalam kurva seperti berikut ini. Sumbu Y ini menunjukkan jumlah populasi dari 0 sampai ke banyak ya. Anda bisa menuliskan angka di sini tergantung dalam pengamatan Anda. Nah, sekarang sumbu Y, maksud saya sumbu X ini menunjukkan gradien lingkungan atau bisa jadi kuantitas atau kualitas lingkungan dari rendah ke tinggi dari 0 ke jumlah yang ditentukan. Misalnya, untuk faktor lingkungan kelembaban, Anda bisa menuliskan 0 sampai 95%. Kalau untuk kandungan oksigen 0 sampai 25%. Kemudian kalau dari pH Anda menuliskan 1, kemudian sampai terus 14. Kalau salinitas 0 misalnya sampai 40. Kedalaman air misalnya kalau sungai ya 0 sampai misalnya 3 meter. Kalau kedalaman danau misalnya 0 sampai 200 meter. Ya, jadi seperti itu. Kalau ketinggian tempat misalnya Anda bisa menuliskan 0 sampai 900 mdpl. Nah, kemudian asas Selford juga menyatakan setiap organisme memiliki rentang toleransi optimum. Nah, ini yang dimaksud rentang toleransi optimum. Kemudian ada juga maksimumnya, ya. Jadi ada rentang toleransi, ini batas maksimumnya, ya, dan ini batas minimumnya. Nah, dari minimum ke maksimum ini disebut rentang toleransi, sedangkan yang rentang yang di tengahnya ini adalah rentang toleransi optimum. Batasannya apa? Batasannya adalah jumlah organisme di dalam populasi. Kalau jumlah organisme di dalam populasi sudah masuk ke fase lag, jumlahnya pertumbuhan populasinya masuk melewati fase log, maksud saya, ini adalah disebut rentang toleransi optimum. Sedangkan di bawahnya ini masih fase stasioner ya, kalau Anda sudah belajar mikrobiologi. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah organisme itu jumlahnya sangat sedikit. Ini menunjukkan jumlah organisme. Ya, ini juga menunjukkan jumlah organisme, tapi dalam batas maksimumnya, sedangkan ini dalam batas minimumnya. Nah, Selford juga mengatakan mengenai asas ketiadaan organisme dalam suatu lingkungan. Ini artinya bahwa di area ini menunjukkan kekurangan kualitas atau kuantitas dari suatu faktor abiotik, atau kalau di sini kelebihan ya di atas batas maksimumnya. Makanya organisme dapat mengalami kematian, makanya tidak ada organisme di wilayah ini.
ya. Nah, zona yang ini di mana tidak ada organisme itu disebut zona intolerans, sedangkan di sini ini zona yang tidak ada, bukan tidak ada, sedikit organisme, disebut zona psychological stress. Nah, ini juga di batas maksimum juga ada psychological stress zone, dan di sini juga ada intolerance zone, ya, di atas batas maksimumnya. Anda jangan lupa juga ketika Anda menjelaskan rentang toleransi, Anda harus mengingat ada rentang toleransi dan ada rentang toleransi optimum. Bentuk kurva rentang toleransi Selford pada kenyataannya tidak ideal seperti yang ada pada gambar ini. Ini gambarnya begitu simetris, ya, dan rentang dari minimum dengan maksimum itu bentuk jaraknya sama, kemudian rentang optimumnya juga jaraknya sama, semuanya ada di tengah, semuanya simetris. Kenyataannya tidak seperti itu. Makanya muncullah modifikasi-modifikasi dari rentang toleransi Selford tersebut. Ini adalah kumpulan dari modifikasi rentang toleransi Selford. Dengan detail seperti ini kita dapat mengenal yang disebut valensi ekologi. Gambar ini merangkum 6 kecenderungan rentang toleransi organisme di lingkungan. Jadi gambar ini sebenarnya menunjukkan 6 kurva. Jadi kalau Anda buat catatan sebaiknya membuatnya secara terpisah supaya lebih mudah difahami, ya. Jadi ini kurva yang pertama A, kemudian yang kedua ini B, yang ketiga ini C, terus kemudian ini kurva D, terus kemudian ini yang biasa, yang normal seperti kurva Selford sebelumnya, kurva E, dan ini yang terakhir adalah kurva F. Sekarang mari kita perhatikan kurva E. Oh, sebelumnya Anda perlu tahu juga bahwa ini sumbu Y, ya, sumbu Y berlaku untuk semuanya. Ini sumbu Y menunjukkan persentase organisme yang toleran, ya. Nah, tapi ini sebenarnya bisa juga diganti dengan jumlah organisme saja, ya. Dan kemudian ini sumbu X-nya adalah menunjukkan kuantitas atau kualitas faktor abiotik, ya, sama dengan yang sebelumnya, tergantung nilainya. Kalau oksigen ya 0 sampai 22 misalnya, ya. Kalau di perairan ya 0 sampai 15 misalnya. Kemudian temperatur misalnya dari 0 sampai 50 derajat Celcius. Kalau salinitas misalnya 0 sampai 35 atau 40. Kemudian yang lainnya seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, ya. Untuk menentukan valensi ekologi, kita harus paham posisi rentang toleransi dan rentang toleransi optimum. Anda tentu ingat, rentang toleransi batasnya mulai dari yang terendah atau minimum sampai yang tertinggi atau maksimum. Sekarang lihat apakah minimum dan maksimum pada satu kurva itu jaraknya lebar atau sempit. Perhatikan ini gambar kurva A, kurva B, kurva C, bandingkan dengan kurva D, kurva E, kurva F, ya. Kurva A, B, C ini minimum maksimumnya ini sempit. Berbeda dengan kurva F, minimumnya di titik ini yang dekat ke titik 0 dan maksimumnya ini yang terjauh, ya. Jadi ini yang jauh-jauh ini ada kurva D, lihat ini minimum maksimumnya, ya. Ini minimum untuk kurva E dan maksimumnya di sini, dan ini minimum untuk kurva F dan maksimumnya di sini. Demikian untuk D dan EF itu berarti mereka tergolong ke dalam rentang toleransi dengan rentang yang lebar. Rentang yang lebar ini kita menyebutnya sebagai EURI, ya, nanti istilahnya EURI.
Nah, kemudian kita lihat ini untuk yang kurva A, kurva B, dan kurva C. Ini minimumnya, ini maksimumnya, ini minimum, maksimum, minimum, dan maksimum. Kurva A, B, C ini rentang toleransinya, minimum dengan maksimumnya itu sempit. Nah, yang sempit itu nanti istilahnya kita ganti menjadi steno. Ya, jadi di sini kita memiliki 3 rentang toleransi steno yaitu ABC dan 3 rentang toleransi lebar yaitu DEF. Sekarang rentang toleransi optimum. Pada kurva selalu ditunjukkan dengan puncak kurva ya. Jadi ini puncak-puncak kurva ya. Ini untuk puncak kurva A, ini puncak kurva D, ini puncak kurva B, dan ini puncak kurva E, ini puncak kurva C, dan di bawahnya ini ada puncaknya kurva F ya. Nah, kita harus tahu dulu puncak-puncak ini terhadap sumbu X atau sumbu X ini adalah menunjukkan intensitas, kualitas atau maupun kualitatif dari suatu faktor abiotik ya. Nah, posisi puncak-puncak ini ada di mana? Apakah ada di kategori rendah ya, ini di kategori rendah, kategori sedang atau kategori tinggi. Pada gambar ini, misalnya untuk kadar oksigen, ini kalau saya lihat angkanya, sepertinya ini kadar oksigen untuk di perairan. Jadi kalau di perairan itu normalnya 0 sampai 12, bisa jadi ada yang sampai 15% ya. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi 3. Jadi pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat konsentrasi oksigen di sini angka 0, kemudian di sini paling jauh adalah angka 12 ya. Dan 0 sampai 12 itu Anda bagi pakai skala, skalanya harus sama ya. Jadi misalnya 1, 2, 3 sampai 12 dan skalanya harus sama. Kemudian kita akan membaginya menjadi 3 area ya. Di sini misalnya 0 sampai 4 itu termasuk rendah atau disebut oligo, kemudian 4 sampai 8 atau disebut sedang ya, termasuk kategori sedang, masuknya di istilahnya disebut dengan meso, dan tinggi misalnya ini 8 sampai 12%. Nah, tinggi istilahnya diganti tinggi dengan poli. Nah, kemudian Anda harus mengingat kalau posisi rentang optimum, puncak rentang optimumnya ini ada pada posisi yang rendah, maka ini istilahnya nanti akan diganti oligo. Kalau berada pada posisinya yang ada di posisi menengah, maka puncaknya ini nanti akan memiliki nama meso. Sedangkan yang poli, yang ada di intensitas tinggi, ini kurva ini akan memiliki rentang optimum poli. Sekarang saya akan membahas satu contoh valensi ekologi. Spesies X memiliki rentang toleransi terhadap suhu sebesar 1 sampai 10 derajat Celcius. Rentang toleransinya adalah 1 sampai 10 derajat Celcius. Suhu dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai term ya. Nah, kemudian rentang toleransinya 1 sampai 10, tapi rentang optimumnya adalah 5,6. Karena suhu di daratan itu di bumi ini sekitar ya rata-rata paling banyak itu 0 sampai misalnya 40 atau 50 derajat Celcius. Jadi kalau Anda ngeplot di sumbu X ini 1 sampai 10 kira-kira posisinya ada di sini. Ya, jadi 1 sampai 10 derajat Celcius dibandingkan 1 sampai 40 itu adalah suatu rentang yang sempit. Kalau sempit maka disebutnya sebagai steno ya. Lalu dikatakan tadi bahwa
rentang optimumnya di suhu 5-6. Suhu rentang optimumnya pasti ada di dalam area sini ya. Nggak mungkin rentang toleransinya 1-10 baru rentang optimumnya ada di luar angka itu. Pasti ada di dalam angkanya, yaitu misalnya di sini berarti 5-6. Maka valensi ekologi untuk organisme tersebut adalah oligostenoterm ya. Oligo karena steno karena rentang toleransinya sempit, oligo karena rentang optimumnya ada di intensitas yang rendah ya. Ini oligostenoterm. Ya, ini salah satu contohnya. Tapi ini akan berbeda ketika rentang toleransi dari spesies X tadi, rentang toleransinya misalnya 0 sampai 40 derajat Celcius, tapi optimum di suhu 5 sampai 10 misalnya ini ya, atau 5 sampai 8. Optimumnya berarti di sini 5 sampai 8. Rentang toleransi dari 0 sampai 40 itu berarti rentang toleransinya lebar sekali. Artinya dia akan memiliki nama Euri ya, tapi dia optimum di suhu 5 sampai 8 ya, itu artinya optimumnya ada pada suhu intensitas yang rendah. Maka namanya bukan lagi oligostenoterm, tapi oligoeuriterm ya. Oligoeuriterm. Jadi ini yang diganti adalah eurinya. Euri menggantikan kata steno karena steno tadi untuk kurva yang ini, tapi kalau kurvanya mengikuti kurva D yang lebar ini maka jadinya oligoeuriterm. Di dalam kurva ini ada 6 kurva ya. 6 kurva ini dimodifikasi dengan 4 faktor abiotik. Di sini yang sudah ada contohnya ada 6 ya. Harusnya ini totalnya ada 24. Anda dengan kelompok Anda silahkan temukan ke 24 valensi ekologi yang lainnya dan jelaskan rentang toleransinya berapa dan rentang optimumnya berapa. Anda boleh memperkirakan hanya berdasarkan angka-angka yang tertera di sini.